Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ya, gue bikin video ini bukan apa-apa, karena gue lagi pengen ngebahas sesuatu di depan kalian semua. Gak perlu kalian tonton malam ini, walaupun video ini di post pada pagi hari ini ya, sekitar jam setengah empatan. Tapi bagi kalian yang mau tidur, tidur aja nggak apa-apa, karena besoknya kalian harus tonton review ini. Kenapa gue bikin review ini? Karena gue lagi belagu ya. Bisa dibilang konten gue ini adalah konten dana belagu gitu ya. Kenapa gue bisa dibilang dana belagu? Emang lu belagu, Dan? Emang gue belagu karena gue mau ngebedah lagu gue. Bedah lagu ya. Bedah lagu dana ya. Bedah lagu dana Marsugawa. Makanya disebut konten dana belagu, dana bedah lagu gitu ya. Oke, jadi gini guys. Seperti yang kalian lihat di Facebook gue ya. Di Facebook gue itu ada sebuah video klip ya. Video klip yang bisa dibilang cukup unik, sehingga mungkin ya alhamdulillah ya, bukannya sombong, cukup unik video klip tersebut. Karena sampai hari ini ternyata penonton video klip gue itu sudah masuk ke angka 5.300 sekian ya. Jadi 5.300 ke atas. Video gue tersebut ditonton oleh ribuan orang lagi ya, bukan ratusan orang, tapi ribuan orang. Karena maksudnya udah ke angka 3. Dan alhamdulillah lagu ini bisa dibilang menyaingi salah satu band yang dimana menciptakan lagu dengan judul yang sama ya, Sebelum Janur Kuning Melengkung ya. Gue nggak perlu sebutin bandnya siapa, karena gue juga nggak pengen mereka tersinggung gara-gara ucapan gue. Yang penting selama yang kalian tahu, gue lagu yang gue nyanyikan di video klip Sebelum Janur Kuning Melengkung itu semuanya adalah kata demi katanya, itu semuanya adalah gue sendiri yang menciptakan. Dan gue menciptakan lagu ini Sebelum Janur Kuning Melengkung itu gue nggak nyontek dari lagu mana-mana, tapi gue bikin lagu ini berdasarkan pengalaman diri gue sendiri, yang bisa dibilang ini ya, apa sih, dimana gue tuh lagi pengen banget punya cewek, tapi gue nggak bisa memiliki cewek itu karena cewek itu udah ada yang punya ya, dan gue nggak bisa ngerebut cewek ini dari si cowoknya ya gitu, karena gue belum punya keberanian untuk ngerebut cewek ini dari cowoknya. Nah, ini yang bakalan gue bahas ya. Saksikan video ini sampai habis. Semoga kalian terhibur dengan video ini ya. Jadi begini, ada di mana saat tertentu di mana gue suka sama seorang cewek yang gue suka gitu ya. Tapi ya di dunia nyata dia nolak gue ya. Tapi ternyata gue bukan hanya jatuh cinta sama satu cewek. Gue cinta sama beberapa cewek lain yang menurut gue sesuai dengan tipe gue sendiri. Tapi gue nggak bisa memiliki dia karena apa? Karena dia udah ada yang punya. Jadi gue mundur. Nah, ketika gue kuliah dulu, pernah ada sih, banyak lah ya. Banyak teman-teman gue yang cewek nanyain, Dana udah punya cewek belum? Gitu kan. Dana udah punya cewek belum? Gue bilang aja pas waktu gue lihat, belum. Habis mau gimana punya cewek? Semua cewek yang gue taksir udah pada punya cowok semua. Nah, mereka bilang gini, kan sebelum janur digakan. Mereka nggak bilang sebelum janur kuning melengkung, karena gue terus terang, istilah sebelum janur kuning melengkung itu, sebelum janur kuning melengkung atau sebelum janur kuning ditegakkan itu gue dapetnya bukan ketika gue SD, TK, SMP atau SMA, tapi justru ketika gue kuliah. Dan ini uniknya. Dan lama kelamaan perkataan mereka ini gimana ya? Ya walaupun saat ini gue masih single ya, lama-lama gue berpikir gimana kalau walaupun gue kesel gitu ya, gue nggak bisa punya cewek, gue belum bisa punya cewek, gue belum bisa bisa dibilang dapat momongan gitu kan, karena gue kan sendiri juga belum menikah. Nah, gimana kalau lagu ini, gimana kalau
perkataan mereka sebelum Janur Kuning Melengkung itu gue buat dalam sebuah karya lagu yang bisa membuat orang-orang menyukai video klip gue, sehingga pada akhirnya gue terkenal. Dan insya Allah kalau gue udah terkenal, gue bakalan nikah, gue punya anak, ya, dan gue bisa membangun diri gue sendiri. Apa salahnya kan? Gak ada salahnya kan? Itu. Jadi ya terus terang, ini kata demi katanya itu sebenarnya di sebelum Janur Kuning Melengkung itu tuh gue ambil ya dari kehidupan gue pribadi, dari pengalaman gue pribadi, ya, pengalaman gue pribadi. Dan jujur demi Allah ya, gue nggak nyontek dari perkataan dari band-band manapun, walaupun sebenarnya udah ada 2 band yang ngebuat lagu dengan judul yang sama ya, sebelum Janur Kuning Melengkung. Tapi kalau lu misalnya menyaksikan video klip gue sebelum Janur Kuning Melengkung, kata demi katanya itu sama sekali, kata demi katanya itu hanya sebelum Janur Kuning Melengkungnya saja yang ada di perkataan situ. Tapi kata demi katanya itu ya, itu semuanya adalah hasil dari jalan pemikiran gue sendiri ya. Bagi kalian yang sudah menyaksikan lagu sebelum Janur Kuning Melengkung, gue ucapkan terima kasih banyak dan dukung terus gue, karena gue juga pengen ya, gue juga pengen jadi orang terkenal ya. Bukan jadi orang terkenal sih, maksud gue juga pengen suatu saat nanti gue bisa menyanyikan lagu ini bersama orang yang gue sayangi, yang gue kasihi ya, cewek ya, yang sesuai sama tipe gue, dan gue bisa menikah dengan dia. Oke, tanpa panjang lebar, ayo kita bahas lagu sebelum Janur Kuning Melengkung tersebut ya. Welcome to Dana Belagu, Dana Bedah Lagu sebelum Janur Kuning Melengkung. Oke. Pertama perkataannya seperti ini. Dari dulu ku memang suka pada dirimu ya. Dari dulu ya, sebenarnya gue tuh memang suka sama cewek ini ya. Gue suka sama cewek ini. Apalagi waktu gue masih SMA dulu, ada satu cewek yang bener-bener gue suka, tapi gimana ya, gue suka sama dia ya, tapi gue nggak bisa mengutarakan. Gue malu, bukan malu sih, gue sebenarnya nggak malu sih yang mengutarakan perasaan gue sama dia. Gue cuma takut ditonjok sama cowoknya gitu. Siapa tahu aja dia udah punya cowok gitu kan. Dari dulu gue memang suka dari dulu. Walau ku tahu kini kau ada yang punya. Nah, seperti yang gue bilang tadi, walau gue tahu dia itu udah ada yang punya. Jadi emang sih cewek ini bisa dibilang tipe gue banget. Cantiknya minta ampun, seksinya minta ampun, bibirnya seksi gitu ya. Gue pengen memiliki cewek ini seutuhnya. Tapi kak sayang, cewek yang gue taksir ini ternyata udah punya cowok ya. Jadi whatever gitu ya. Nah, kau menatapku dengan tajam, seolah memberikan firasat bahwa kau juga mencintaiku. Nah ini jadi gini, jujur, gue bukan sombong, tapi waktu gue SMA dulu emang banyak cewek yang ngecengin gue ya, jujur ya, gue bukan sombong ya demi Allah gue nggak sombong, cuma jujur aja, waktu gue SMA dulu banyak cewek yang ngecengin gue karena badan gue lebih kurus dari ini. Jadi badan gue sekarang tambun kayak gini mungkin karena penuaan. Tapi insya Allah kalau gue mau diet gue bisa kurus lagi. Jadi kan cewek ini kan menatap gue dengan tajam ya. Jadi gini, ini adalah salah satu momen langka yang pengen gue bagikan kepada kalian semua. Jadi ketika gue SMA dulu, kan pertama kali gue masuk SMA kan badan gue tuh gemuk ya. Terus gue sempat sakit gue selama 3 minggu gue sakit. Gara-gara gue sakit, akhirnya badan gue jadi kurus tuh. Nah ketika badan gue jadi kurus, teman-teman gue pangling liat gue, termasuk teman-teman gue yang cewek. Ada salah satu cewek teman gue juga, yang dimana mungkin dia belum kenal deket sama gue gitu ya.
Cuma dia bilang gue gendut gitu ya. Waktu pertama kali lihat gue, dia ngebilangin gue gendut. Sebenarnya kalau dibilang sih perkataan dia bikin gue ilfeel. Karena di anggapan gue mungkin ini cewek hanya bermaksud ngeledek gue doang. Jadi nggak gue tanggepin. Tapi ketika gue sembuh dari sakit, di mana badan gue sudah jadi kurus, anehnya cewek ini malah ngelirik sama gue gitu, ngelirik sama gue walaupun beda kelas ya. Waktu itu kalau gue salah, waktu itu gue tuh kelas 2B, dia tuh kelas 2A apa kelas 2C, lupa lagi gue. Nah, kelas 2 SMA itu ketika gue SMA ya. Nah, ketika gue SMA, jadi dia tuh ngeliatin gue terus gitu ya, ngeliatin gue terus dari awal gue masuk ke dalam lab kimia, dari awal gue di luar lab kimia sampai gue masuk ke dalam lab kimia, dia ngecengin gue terus, ngeliatin gue terus. Sama-sama gue ngedenger pembicaraan dari teman gue tuh, mereka ngomong gini, Dana cakep gitu. Ada yang ngomong kayak gitu sama gue ya. Ini jujur, gue bukan sombong, gue bukannya belagu atau apa. Ini jujur ya, jujur gue ceritain benar-benar. Nah, tapi ini hanya baru satu cewek ya, satu gadis ya. Uniknya, pernah ada pengalaman gue waktu gue les di Ganesha Operation Bandung ya. Nah, ada kala di mana gue tuh pengen ngejalanin yang namanya sholat asar ya. Nah, ketika gue keluar dari kelas GO, Ganesha Operation, gue hendak melakukan sholat asar otomatis gue kan harus ke masjid. Nah, di luar masjid ya, di pekarangan masjid itu ada 3 orang, 2 orang cowok, 1 orang cewek. Nah, 2 orang cowok ini lagi ngobrol, dan di tengah-tengah mereka itu ada seorang cewek yang lagi duduk juga sama mereka. Jadi mereka tuh duduk bertiga. Nah, cowok ini ngobrol sama cowok satu lagi, dan posisi mereka itu, si cowok ini cowoknya di sini, ceweknya di sini, jadi ceweknya di tengah-tengah ya. Nah, ini cowoknya. Nah, entah kenapa cewek ini, sebenarnya gue juga pertama kali ngeliat dia tuh gue langsung suka sama dia ya. Bisa dibilang dari rambutnya yang lurus, panjang, halus, terurai rapi gitu kan. Gue suka sama dia. Bibirnya seksi banget, badannya tinggi, seksi lah gitu pokoknya. Bisa dibilang pertama kali ngeliat dia, gue langsung suka. Cuma gue ngabarin ngedeketin dia. Tapi ketika gue berjumpa sama dia lagi, ketika dia diapit sama 2 orang cowok, anehnya nih cewek mengarahkan pandangannya terhadap gue, seolah-olah kayak curi-curi perhatian gitu ya. Curi-curi perhatian. Makin gue maju ke depan, ke dalam masjid, itu makin si cewek itu ngeliatin gue sampai bener-bener gue masuk dalam masjid. Seolah gue sih ngeliatin dia tuh dengan pandangan jaim ya, seolah-olah kayaknya kesel gitu ya, gara-gara dia tuh ngeliatin gue. Padahal itu jujur itu gue gak kesel. Gue tuh justru gue seneng diliatin sama dia. Gue seneng dia memandang gue dengan cara seperti itu, dan berharap dia tuh bisa jadi milik gue. Tapi ya sampai sekarang ternyata mungkin aja nih cewek udah menikah dengan orang lain. Jadi ya whatever lah ya. Nah, gue terus terang, gue juga sih lagi belajar untuk move on ya, sambil ya gue berharap ya suatu saat nanti gue udah bisa dapat cewek yang lebih cantik dari itu. Kau menatapku dengan tadi selalu memberikan firasat bahkan juga mencintai. Nah, firasat gue satu, mungkin aja nih cewek bukan ngegerin gue, mungkin aja nih cewek asli yang memang benar-benar suka sama gue ya. Lagian mana ada, mungkin nggak, entahlah, atau gue yang geeran atau apa. Tapi gue berharap pandangan dia terhadap gue itu, yang ngeliatin gue dari luar masjid sampai masuk ke dalam masjid, gue berharap pandangan dia itu pandangan dimana dia tuh suka sama gue. Entah apakah kau bahagia dengan dirinya. Nah itu, kalau gini ya,
sebenarnya cewek ini ya, terus terang ya, terus terang, cewek ini cewek GO. Gue belum sampai sekarang belum tahu namanya siapa. Dia tuh cewek garis operation. Mungkin dia tuh waktu gue kelas 3 IPS dulu, mungkin dia tuh kelas 3 IPA. Nah, gue berharap kalau memang dia suka sama gue, maksudnya gini, kalau memang dia pacaran tapi dia nggak bahagia sama pacarnya, sama cowoknya, namun dia lebih memilih gue, maksudnya, namun apa kalau dia berbahagia sama cowoknya, kan entah apakah kau bahagia dengan dirinya, ya. Namun bila itu alasan kau memilihku, kan. Namun bila itu alasan kau memilihku, nah itu. Nah, entah apakah kau bahagia dengan dirinya. Nah itu. Entah apakah kau bahagia dengan dirinya, namun bila itu alasan kau pilihku, udah gini. Kalau lo emang nggak bahagia sama cowok lo, tapi lo lebih suka gue daripada sama cowok lo, kenapa lo nggak milih gue aja sebagai pengganti cowok lo itu? Kalau lo emang pengen jadi kekasih gue, bilang aja ke gue. Nanti gue terima, insya Allah. Kalau lo bener-bener setia sama gue, kalau lo nggak terlalu bahagia, nggak bahagia sama cowok lo, tapi lo lebih memilih gue daripada cowok lo, ya udah putusin cowok lo, pilih gue jadi pacar lo. Simpel kan? Tuh. Namun bila itu alasan kau pilih, nah ya pilih gue. Kalau lo bener-bener lebih suka sama gue dan memilih gue hanya lebih memilih gue daripada cowok lo, tolong jadikan gue kasih lo. Nah itu. Maksud gue menciptakan kata-kata seperti itu. Nah, oke lanjut ya. Sebelum janur kuning melengkung, akan ku perjuangkan cintaku. Sebelum janur kuning melengkung, akan ku rebut dirimu dari dirinya. Nah ini terus terang ya, perkataan akan ku rebut dirimu dari dirinya itu adalah keterbalikan dari diri gue sendiri. Karena jujur sampai saat ini gue belum berani ngerebut cewek orang. Walaupun gue tahu dia itu lebih suka sama gue daripada sama cowoknya. Tapi gue belum itu keterbalikan dari diri gue sendiri. Namun kalau suatu saat nanti memang ada cewek yang suka sama gue, walaupun dia gak bahagia, walaupun dia udah punya cowok, tapi dia lebih pilih gue daripada cowoknya, insya Allah. Mungkin gue harus memberanikan diri dikit untuk bisa merebut dia dari tangan cowoknya. Ya kan? Simpel kan? Kalau emang ceweknya lebih suka sama gue daripada sama cowoknya, apa harus gue mengalah? Gak harus kan? Gue harus membuktikan bahwa gue ini cowok. Gue gak boleh kalah. Karena apa? Buktinya cewek yang pacaran sama cowok tersebut lebih pilih gue untuk jadi kasihnya dibandingin sama cowoknya. Apalagi kalau sampai nikah sama gue, mungkin cowoknya akan gue undang ke pernikahan gue, yaitu agar tahu bahwa sebenarnya gue juga menghargai perasaan cowok tersebut. Oh, walaupun ceweknya udah jadi istri gue, itu kejadian yang ingin gue harapkan. Walaupun dia udah punya cowok sekalipun, tetapi kalau dia memang lebih suka sama gue, itu cewek tersebut suatu saat nanti akan gue nikahi. Tuh. Nah, sebelum janur kuning melengkung, akan ku perjuangkan cintaku. Nah itu, sebelum janur kuning melengkung, gue akan memperjuangkan cinta gue buat cewek itu, walaupun gue harus menghadapi cowoknya. Tuh sebenarnya, walaupun ya jujur sampai ini ternyata diri gue tuh masih keterbalikan, tapi nggak apa-apa lah ya, lanjut ya. Mungkin aku bukanlah cowok yang paling belum kata-katanya belum habis. Biar ku pertahankan rasa cinta kita berdua selamanya. Nah itu, biar ku pertahankan rasa cinta kita berdua selamanya. Nah, sampai nenek
sampai jadi kakek nenek pun, kalau gue bisa ngedapetin cewek itu dan gue menikahi dia, sekalipun cewek itu sudah gue rebut dari tangan cowoknya, sampai kakek nenek pun sekalipun, gue akan tetap mempertahankan sampai gue jadi kakek ya, sampai gue jadi kakek, sampai istri gue jadi nenek. Kalau memang takdir mempersatukan kami berdua, walaupun awalnya salah satu dari kami itu udah ada yang punya dulunya ya, tapi walaupun kalau takdir menyatukan kami berdua ya sebagai seorang suami istri, nah itu gue akan mempertahankan hubungan gue dengan istri gue sekalipun gue sudah jadi kakek atau istri gue jadi nenek. Itu lanjut ya. Mungkin aku bukanlah cowok yang paling keren, mungkin aku bukanlah yang nomor satu. Nah itu, ini keterbalikan dari diri gue ya. Mungkin aku bukan cowok yang paling keren, mungkin aku bukanlah yang nomor satu. Walaupun keterbalikan dari diri gue ya, gue sih sebenarnya nggak sombong sih, cuma mau tadi kita bukan sombong ya. Sebenarnya itu yang udah gue bilang, mungkin gue gendut, mungkin gue kumisan, mungkin gue jenggotan, mungkin gue kelihatan kurang keren, mungkin gue kayak bapak-bapak, mungkin gue bukan yang paling, mungkin gue bukan yang nomor satu ya. Walaupun pada dasarnya sebenarnya ada satu kelebihan gue di mana gue bisa menciptakan lagu tersebut. Ini satu kelebihan gue yang bisa dibilang ini nomor satunya dari diri gue bisa menciptakan lagu Seberjeruk dan Melengkung ya. Mungkin aku bukan nomor satu, tapi memang lagu ini bisa menjadikan gue nomor satu, insya Allah ya, karena penontonnya udah banyak. Mungkin aku bukan, namun hatiku sangat tulus mencintai dirimu karena kau pujaan hatiku. Tuh, putus banget kan? Namun hatiku sangat amat mencintai dirimu. Namun hatiku sangat mencintai dirimu karena kau pujaan hatiku. Jadi semua cewek yang gue suka, semua cewek yang gue taksir, ya, itu adalah pujaan hati gue. Pujaan hati gue, kenapa dibilang pujaan hati? Karena gue benar-benar cinta sama dia dan gue benar-benar ingin sekali memilikinya. Walaupun suatu saat nanti maut akan memisahkan kami berdua. Tuh. Gitu. Sebelum janur kuning melengkung, pilihlah aku jadi kekasihmu. Nah itu. Sebelum janur kuning melengkung, biarkan ku jadi penggantinya. Nah itu ya. Sebelum janur kuning melengkung, pilihlah aku jadi kekasihmu. Sebelum janur kuning melengkung, biarkan ku menjadi penggantinya. Nah, kalau memang lo lebih memilih gue daripada sama cowok lo, lebih baik pilihlah gue jadi pacar lo atau jadi suami lo setelah lo putus sama cowok lo. Tuh maksudnya. Sebelum janur kuning melengkung, jadi ya sebelum dulu kan masih salah aja. Kita kan belum ngucapin ijab kabul kan. Kita belum ngucapin ijab kabul, kita belum ngucapin apa gitu kan, pasang cincin atau bikin apa gitu kan, bikin materai gitu kan, kayak gitu orang gitu. Gitu. Nah, kalau sebelum lo nikah sama cowok lo, sebelum lo nikah sama cowok tapi lo lebih pilih gue, pilihlah gue jadi pacar lo, jadi suami lo. Gue bersedia untuk dipilih jadi kasih lo karena gue masih suka sama lo. Sebelum janur kuning melengkung, sebelum janur kuning melengkung, biarkan ku menjadi penggantinya. Nah ini, sebelum janur kuning melengkung, biarkan ku menjadi penggantinya. Iya, kalau memang cowok lo udah putus sama lo, ya udah, lebih baik relakan dia dan biarkan gue jadi pengganti cowok lo. Tuh. Nah, lagi ya. Biarkanlah ku pertahankan sama rasa cinta kita berdua selamanya.
salah. Biarkan aku ukir semua kenangan indah kita berdua selamanya. Nah ini. Nih, biarkanlah kukir semua kenangan indah kita berdua selamanya. Ini bahasa yang putus banget, bro. Ini bahasa yang gue ciptakan untuk cewek gue. Ya, seandainya gue punya cewek ataupun punya istri yang cantik atau sesama tipe gue ini deh. Biar biar biarku biarkan aku ukir semua kenangan indah kita berdua selamanya. Nah ini satu mimpi gue dari kata-kata tersebut. Jujur ya, satu hal, gue itu punya cita-cita ingin ngajak cewek yang gue suka, yang udah jadi istri gue, ke Jepang. Karena gue pas ketika musim semi alias bunga sakura sedang ini ya, sedang musim semi, bunga sakura bermekaran. Nah itulah, itu adalah salah satu janji gue sama istri gue. Kalau gue punya uang banyak, atau gue misalnya punya pekerjaan yang menghasilkan uang triliunan, gue mau bawa istri gue ke Jepang ketika musim semi. Nah, gue pengen membahagiakan dia. Semua yang terjadi dalam hidup gue sama istri gue, kalau gue udah nikah nanti akan gue jadikan lembaran dimana gue tuh bisa menuai semua kejadian-kejadian yang indah bersama istri gue. Itu maksud dari biarkanlah kukir semua kenangan indah kita buat selamanya. Tuh. Nah, cuma sampai itu lagunya ya. Karena kan selanjutnya mungkin aku bukanlah yang paling keren. Mungkin aku bukanlah yang paling keren. Mungkin aku bukanlah yang nomor satu. Gitu kan. Sebelum janur kuning melengkung. Sebelum janur kuning melengkung. Nah ini dua paragraf lagu. Gue jadi satu paragraf. Jadi gini. Sebelum janur kuning melengkung, akan ku perjuangan cintaku. Sebelum janur kuning melengkung, akan ku rebut dirimu dari dirinya. Sebelum janur kuning melengkung, pilih lagi jadi kasihmu. Sebelum janur kuning melengkung, biarkan ku menjadi penggantinya. Ini satu paragraf ya, gue jadi satu paragraf. Beda-beda lagu tapi gue jadi satu paragraf. Nah pada akhirnya terjadi sebuah kata di mana pertama, sebelum janur kuning melengkung, akan ku rebut dirimu, akan berjuang cinta. Di mana gue pengen memperjuangkan cinta gue terhadap cewek itu, nggak akan gue biarin cewek itu sampai diambil sama orang lain. Nah, sebelum janur kuning melengkung, akan kerebut dirimu darinya. Itu artinya gue harus punya keberanian untuk bisa merebut ceweknya itu dari tangan cowoknya. Karena gue tahu si cewek ini gak bahagia sama cowoknya, jadi gue harus bertanggung jawab sama perasaannya dia. Itu ya, karena gue juga suka sama cewek ini. Oke. Nah sebelum janur kuning melengkung, pilihlah aku jadi kasihmu. Sebelum janur kuning melengkung, biarkan aku menjadi penggantinya. Nah pokoknya kalau lo udah putus sama cowok lo, pilih gue sebagai kasih lo. Atau bisa gini, maksud gue gini, kalau memang lo harus memilih ya antara cowok lo sama gue, kalau lo emang nggak bahagia sama cowok lo dan lebih milih gue, jangan ragu-ragu. Gue akan ngasih lo pilihan. Lo pilih dia, cowok lo itu, atau gue akan kasih dia pilihan. Kalau dia milih cowoknya, gue janji gue nggak akan ganggu dia lagi, nggak akan ganggu cewek. Biarin aja dia bahagia sama cowoknya, biarin. Tapi kalau gue yang dipilih sama cewek itu jadi kasihnya, otomatis cewek itu harus bersedih jadi cewek gue dan cowok itu harus ngalah. Kalau dia berani macam-macam sama cewek gue, nih sorry ya, bukan apa, ini akan melayang ke arah ke cowok itu. Jadi ya gitu, itu maksud dari perkataan tersebut. Nah lanjut ya sampai bait terakhir ya. Biarkanlah biarku pertahankan semua rasa
cinta kita berdua, biarkan aku ukir semua kenangan indah kita berdua selamanya. Nah itu. Biar ku pertahankan semua rasa cinta kita berdua. Biarkan aku ukir indah semua kenangan indah kita berdua selamanya. Maksud intinya jadi kalau gua kan tadi udah gue jelasin kan ya, biar pertahankan semua rasa cinta kita berdua sampai gue jadi kakek nenek pun cinta gue gak akan lepas dari cewek ini. Sampai gue jadi kakek nenek, sampai gue jadi kakek, dia jadi nenek. Tapi kalau dia jadi istri gue nggak akan mungkin mau selingkuh gitu. Maksud biar jadi rasa cinta gue terhadap istri gue lebih besar daripada sama cewek lain tuh. Nah, biarkan aku kenangan semua kenangan indah kita berdua selamanya. Selama gua jadi suaminya dia dan dia nggak akan dia nggak akan ninggalin gue. Gua akan bikin dia bahagia. Gua akan bikin dia tersenyum. Gua akan bikin dia ketawa. Gua akan bikin ya gitu. Gua akan bikin diri gue jadi ayah dan dia jadi ibu dari anak gue. Seandainya gue udah nikah sama dia dan gue dikaruniai anak tuh, insya Allah, amin. Oke guys, makasih banget buat kalian yang udah nonton review gue kali ini. Makasih banget tonton review ini sampai habis ya. Makasih banget buat yang udah share sampai habis, makasih banget. Maaf kalau terlalu panjang, tapi sebenarnya gini ya, pada intinya sih gue juga butuh dukungan dari kalian semua. Tolong like dan subscribe video klip sebelum Janur Kuning Melengkung di YouTube yang gue nyanyikan, dan Amat Sugawa sebelum Janur Kuning Melengkung. Sebelum Janur Kuning Melengkung, tolong di like, di subscribe, dan dukung terus gue agar gue bisa menciptakan karya-karya yang bisa membuat belantika musik Indonesia menjadi terkenal sampai ke mancanegara. Amin ya, insya Allah ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu. Bye bye.